액션 let's go 수학 건물을 찾으러 Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan barisan, deret fungsi linear, dan non-linear pada matematika ekonomi. Oke, yang pertama itu ada barisan. Barisan itu adalah susunan bilangan yang mengikuti pola atau aturan tertentu. Nah, setiap bilangannya itu dalam barisan disebut suku atau ditulis juga sebagai UN atau suku ke N. Nah, di barisan itu ada rumus umumnya. Rumus umumnya itu UN sama dengan A plus, ini dalam kurung harusnya ada N dikurang 1 dikali B. Nah, UN itu adalah suku ke N, dan N-nya itu adalah banyaknya suku. Dan A itu adalah suku pertama, lalu B itu adalah pembeda. Lanjut, di soal barisan yang pertama itu adalah diketahui barisan aritmatika, yaitu 8, 14, 20, 26, titik-titik. Kita cari nih, seterusnya itu, pertama ditanyanya itu suku pertama A, dan bedanya B atau barisan tersebut. Lalu yang soal yang B yaitu rumus umum suku ke N atau UN, dan yang C itu suku ke 25 atau U25. Oke, kita jawab. Tadi yang A itu kan ditanyanya suku pertamanya. Nah, suku pertamanya itu adalah 8. Ini yang paling depan ini untuk suku pertamanya itu 8, dan bedanya itu tadi 8 ke 14 itu adalah 6. Jadi ditulisnya di sini adalah A-nya 8 tadi suku pertamanya, dan bedanya yaitu 6. Jadi B-nya sama dengan 6. Lanjut, kita ke soal yang B. Yang soal yang B itu ditanya adalah rumus umum suku ke N atau UN. Nah, kita masukin nih pakai rumus UN-nya tadi. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, A-nya itu kan tadi adalah 8, atau suku pertamanya adalah 8, ditambah N-nya itu 6, 6N, jadinya ditulis dikurangin 1 dikali B-nya itu adalah 6 nih. Oke, kita masukin 8 ditambah 6N, 1 dikali 6 yaitu 6, berarti kita tulis 6N dikurang 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6N plus 2. Oke, sudah kita masukin, lanjut lagi yang ke C. Yang C itu adalah suku ke-25 atau U25. Nah, kita masukin pakai U25 sama dengan dari sini 6N plus 2. Kita tulis lagi U25 sama dengan 6N, N-nya itu tadi adalah 25, berarti tulis 6. 6 buka kurung 25 tutup kurung plus 2. Lalu 25 sama dengan 6 dikali 25 yaitu 150. Nah, 150 ditambah 2 nih dari sini, dan hasilnya adalah 150 ditambah 2 sama dengan 152. Oke, lanjut. Oke, di sini ada soal kedua, yaitu suatu barisan aritmatika memiliki suku pertamanya yaitu 8, dan suku ke-8 atau U8-nya itu adalah 50. Nah, ditanyanya yang A, beda barisan tersebut, dan yang B, tuliskan 5 suku pertama pada barisan tersebut. Oke, lanjut. Kita masukin pakai rumus UN ya. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. UN-nya tadi adalah 50. Nih, suku ke-8-nya 50, berarti 50 sama dengan 8, A-nya tadi adalah 8. Suku pertamanya adalah 8. Ditambah N-nya itu, banyaknya suku adalah 8 dikurang 1 dikali B. Kita masukin, karena ini pindah 8-nya dari tadinya minus jadi plus, jadi kita tulis di sini minus, jadi plus tadi minus, dan kita masukin di sini 50 dikurangin 8 sama dengan 8 kurang 1 adalah 7, jadi kita tulis 7B. Nah, 50 dikurangin 8 sama dengan 42. 42 sama dengan 7B dari sini. Lalu kita cari B-nya berapa? B-nya sama dengan 42 dibagi 7. Nah, B-nya sama dengan 42 dibagi 7 adalah 6. Yang A udah kita cari, lalu yang B itu adalah tuliskan 5 suku pertama pada barisannya. Oke, karena bedanya adalah 6 dan suku pertamanya ada 8. Nah, 8 ditambah 6 yaitu 14, ditambah lagi jadi 20, ditambah 6 lagi jadi 26, ditambah lagi jadi 32. Ini adalah 5 suku pertamanya. Oke, lanjut. Kita masuk ke deret. Deret itu adalah jumlah suku-suku dari barisan bilangan. Nah, di sini diketahui rumusnya yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 buka kurung A plus UN tutup kurung, atau juga bisa pakai rumus Sn sama dengan N dibagi 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Oke. Nah, Sn itu adalah jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika, dan U-nya itu adalah suku atau U1 adalah atau A itu suku pertamanya, dan B-nya itu tadi beda ya, dan N itu banyak suku.
Oke, di sini diketahui soal pertama yaitu suatu barisan itu memiliki suku pertama bernilai 120 dengan bedanya yaitu sebesar 18. Nah, ditanyanya yang A, tentukan nilai suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertamanya. Kita jawab dulu. Di sini kita masukin dulu pakai rumus yang barisannya, yaitu UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Tadi kan UN-nya itu adalah 10 nih, sukunya adalah 10. Suku ke-10 yaitu A-nya kita masukin nih, A-nya tadi adalah 120. Nah, kita masukin 120 ditambah N-nya 10 dan dikurang 1 dan B-nya tadi adalah 18. Kita masukin jadi B-nya 18 yaitu, lalu kita hitung 120 ditambah 10 kurang 1 yaitu 9, berarti 9 dikali 18 sama dengan 162. Lalu kita totalin jadi 282. Ini baru kita cari barisannya dulu. Lanjut kita masukin ke rumus deretnya. Rumus deretnya tadi adalah Sn sama dengan N dibagi 2 buka kurung A plus 2N tutup kurung. Nah, Sn-nya tadi kan adalah dicari suku ke-10-nya. Kita masukin nih S, jadi S10 sama dengan N-nya tadi adalah 10 dibagi 2, A-nya tadi adalah 120 ditambah UN-nya itu tadi hasil dari sini yaitu 282. Nah, lalu kita masukin tadi, jadi 10 dibagi 2 itu 5, dan 120 ditambah 282 itu hasilnya adalah 402, lalu kita kali 5 dikali 402 yaitu 2010. Oke, lanjut lagi yang B. Nah, yang soal yang ke B yaitu adalah tentukan jumlah dari deret aritmatika yaitu berikut. 9 ditambah 15 ditambah 21 ditambah titik-titik, yang ini bakal kita cari ditambah 105. Kita masuk, tadi A-nya adalah 9. A-nya nih 9 nih, A-nya 9, suku pertamanya adalah 9, terus bedanya adalah 6. Lalu kita masukin ke rumus pertama dulu. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. A-nya tadi ada 9, ditambah N dikurang 1 dikali B-nya itu adalah 6. Kita masukin lagi, 9 ditambah N-nya itu 6N dikurangin 6. Yaitu tadi dari sini 1 kali 6 yaitu 6. Oke, jadi hasilnya adalah 3 ditambah 6N. Terus kita cari lagi nih pakai yang 105. Oke, 105 ditambah 105 dari sini ya. Oke, kita masukin itu 105 sama dengan 3 plus 6N sama dengan, karena 3-nya pindah jadinya dari plus jadinya minus. Jadi 105 dikurangin 3 sama dengan 6N. Oke, 105 itu dikurangin 3 adalah 102 sama dengan 6N. Nah, lalu kita cari nih N-nya berapa? N-nya dapatnya adalah 17. Lalu sudah ada dicari UN-nya, kita masukin ke rumus deretnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam buka kurung A plus UN tutup kurung. Nah, Sn-nya itu tadi kan N-nya adalah 17, berarti kita pakai S17 sama dengan 17 N dari N-nya itu dibagi 2 dan A-nya itu adalah 9 ditambah UN-nya tadi adalah 105. Oke, lanjut S17 sama dengan 17 dibagi 2. Lalu 9 tambah 105 itu adalah 114. Nah, lalu kita jumlahin nih 17 per 2 dikali 114 yaitu hasilnya adalah 969. Oke. Kalau sudah kita lanjut. Oke, soal kedua. Sebuah perusahaan mencatat keuntungan bulanan yang membentuk deret aritmatika. Itu keuntungan pada bulan pertamanya adalah 7.500.000 dan terus meningkat sebesar 600 setiap bulannya. Lalu kita hitunglah total keuntungan perusahaan selama 10 bulan pertama. Oke. Yang pertama itu tadi kan diketahui A-nya itu adalah 7.500.000 ya. Nih, keuntungan pada bulan pertamanya itu adalah 7.500.000 dan B bedanya yaitu pada setiap bulannya itu kan terus meningkat nih, jadi 600. Nah, bedanya berarti 600. Nah, kita masukin pakai rumus dulu, rumus yang barisannya itu U10 sama dengan A plus N dikurangin 1 dikali B. Nah, A-nya itu tadi adalah 7.500.000 atau suku pertamanya itu 7.500.000 ditambah N-nya itu adalah 10 nih dari sini hitung setiap bulan pertamanya itu 10 dikurangin 1 dikali B-nya itu tadi 600. Nah, kita masukin 7.500.000 ditambah 10 dikurangin 1 yaitu 9. 9 dikali 600 sama dengan 5.400.
Nah, ini kita jumlahin dulu 7.500.000 ditambah 5.400.000 sama dengan hasilnya 12.900.000. Lalu kita udah cari nih pada rumus UN-nya. Lanjut kita masukin ke rumus deretnya, yaitu S10 sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, N itu kan tadi 10. Nah, dibagi 2, lalu A-nya tadi adalah 7.500.000. Dan plus UN-nya itu tadi kita udah ketahui yaitu 2.900.000. Oke, 10 dibagi, kita jumlahin dulu nih, 7.500.000 ditambah 12.900.000, hasilnya adalah 20.400.000. Nah, kita jumlahin 10 dibagi 2 dikali 20.400.000, yaitu hasilnya adalah 102 juta. Oke. Lanjut. Oke, ada di sini adalah fungsi linear. Oke, fungsi linear itu adalah fungsi matematika yang grafiknya berbentuk garis lurus. Nah, diketahui ada rumusnya yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, a-nya itu adalah kemiringan atau gradien yang gradien garis. Nah, terus b-nya itu apa? B-nya itu titik potong dengan sumbu y. Atau bisa juga kita pakai rumus y sama dengan mx plus c. Oke, untuk menentukan fungsi, yang pertama itu ada persamaan garis melalui satu titik. Nah, melalui satu titik ada rumusnya yaitu y dikurangin y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Oke, terus atau juga bisa sama dengan m sama dengan y2 dikurangin y1 per x2 dikurangin x1. Nah, ini adalah untuk mencari melalui garis satu titik. Lanjut ke persamaan garis melalui dua titik. Oke, ada rumusnya yaitu y dikurangin y1 per x dikurangin x1 sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Oke, lanjut kita ke soalnya. Soal pertama itu suatu fungsi linear atau fx didefinisikan oleh rumus fx sama dengan ax plus b. Jika diketahui nilai fungsinya yaitu f1-nya adalah 8 dan f5-nya adalah 20, maka tentukanlah A. Bentuk umum fungsi fx, B. Nilai dari f7. Oke, kita ke jawabannya. Nah, yang pertama itu kan tadi ditanyanya adalah bentuk umum fungsi fx. Tadi pada sebelumnya adalah ada rumusnya, yaitu rumus fungsi linear itu adalah fx sama dengan ax plus b. Oke, kita masukin pakai rumusnya yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, x-nya itu kan tadi udah diketahui ya, yaitu 1 nih. fx1 berarti f1 sama dengan ax-nya, ax ditambah b. Ax atau f1-nya itu kan 8 nih, tadi udah diketahui, berarti kita masukin f1-nya 8. Dan f5-nya itu adalah 20. 20 nih, 20. Oke, lanjut f1 yaitu berarti kita A-nya tulis 1A ditambah B sama dengan 8. Lalu cari F5. F5 itu adalah A-nya tadi 5, berarti 5A ditambah B sama dengan 20. Oke. Kita masukin ini jadi ke depan, yaitu 20 sama dengan 5A plus B, lalu 8 sama dengan 1A ditambah B. Lalu kita jumlah jadi 20 dikurangin 8 sama dengan 12. Sama dengan ini 5. 5 dikurangin 1 adalah 4. 4A ditambah B. Berarti di sini A-nya udah ketemu nih. Itu 12 sama dengan 4A. 4A-nya dari 5 kurang 1. Oke, kita cari A-nya. Kita masukin jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. A-nya udah ketemu adalah 3. Oke, kita lanjut ke yang B-nya. B-nya itu adalah kita masukin nih 1 B, A-nya 1A. Nah, 1A-nya kan tadi udah ketemu nih, yaitu 3. Kita masukin 1A. 1 buka kurung 3 tutup kurung ditambah B sama dengan 8. Oke, kita pakainya rumusnya yang F1 ya. Lanjut lagi. 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti kita tulis 3 plus B sama dengan 8. Lalu kita cari B-nya. B sama dengan 8 dikurangin 3. Kenapa minus 3? Karena ininya kan plus nih. Tadinya plus 3, jadi karena pindah jadi minus. Jadi 8 dikurangin 3. Nah, B-nya itu sama dengan 8 kurang 3 adalah 5. Jadi B-nya adalah 5. Tadi A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Oke, lanjut yang ke soal yang B. Yang B itu nilai dari F7. Kita cari F7-nya. Kita masukin F7 sama dengan F-nya tadi udah ketemu nih, yaitu 3. 3 dikali 7 ditambah 5. 3 kali 7 sama dengan 21 ditambah 5. Nah, 21 tambah 5 sama dengan 26. Oke, ini adalah hasilnya dari soal pertama. Oke, lanjut.
Soal yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 2 sama min 3 dan B yaitu 6 dan 5. Tuliskanlah jawaban akhir dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita pakai rumus yang tadi Y sama dengan MX atau C, ya, MX plus C. Kan tadi kita udah pakai rumus yang Fx sama dengan AX plus B. Kita lalu pakai rumus yang ini, Y sama dengan MX plus C. Oke, kita cari dulu. Oke, di sini kan diketahui tadi A-nya itu 2 sama min 3 dan B-nya itu 6 sama dengan 5. Oke, kita masukin nih. Y sama dengan min 3 per 5 dikurang min 3 sama dengan X min 2 per 6 min 2. Oke, Y-nya tadi sama kita masukin lagi Y dikurang min 3 per 5 dikurang min 3 yaitu 8 sama dengan X min 2 per 6 dikurang 2 yaitu 4. Lalu kita masukin ini kali silang ya. Oke, jadinya 4 Y min 3 sama dengan 8 X min 2. Lalu kita masukin jadi 4Y plus 4 dikali min 3 yaitu jadi 12 sama dengan 8 dikali X yaitu 8X min 8 dikali 2 yaitu 16. Oke, kita masukin jadi 4Y sama dengan 8X, ini pindah jadi minus 12 dikurangin 16. Jadi 4Y sama dengan, kita jumlahin dulu yang ini, minus 12 dikurang 16 yaitu adalah minus 28. Jadi 8X minus 28. Oke, ini minus 28. Nah, lalu kita cari Y-nya yaitu sama dengan 8X min 28 per 4, 4-nya dari 4Y, dan di sini kita jumlahin, kita hitung-hitung, dan mendapatkan hasil yaitu 2X min 7. Oke, lanjut, yaitu materi selanjutnya adalah penerapan fungsi dalam ekonomi. Nah, fungsi itu di dalam ekonomi digunakan untuk menganalisis, memprediksi, dan menggambarkan hubungan antara variabel ekonomi seperti harga, permintaan, penawaran, lalu biaya keuntungannya, dan produksinya. Oke, lanjut. Nah, di penerapannya ada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu dimasukin ke rumus yaitu Q sama dengan A min BP. Lalu ada fungsi eksplisit. Nah, fungsi eksplisit itu didapatkan rumus yaitu Q sama dengan 10 dikurangin 2P. Lalu ada fungsi inverse yaitu darinya Q plus 10 sama dengan 2P. Kita cari P-nya yaitu setengah Q ditambah 10 dibagi 2 menghasilkan jadi setengah Q ditambah 10 dibagi 2 yaitu 5. Oke. Lalu ada fungsi implisit yaitu Q plus 10 dikurangin 2P sama dengan 0. Lalu ada fungsi penawaran yaitu Q sama dengan min A plus DP. Lalu ada keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS. Kita lanjut. Ada soal yang pertama yaitu soal permintaan. Nah, pada harga minyak goreng sebesar 12.000 per liter, jumlah minyak goreng yang diminta yaitu adalah 180 liter. Apabila harga minyak goreng naik menjadi 15.000 per liter, jumlah permintaan turun menjadi 220 liter. Nah, ditanyanya yaitu A, fungsi permintaan yaitu QD sebagai fungsi dari P, lalu ditanya juga yang B, berapa banyaknya minyak goreng yang akan dibeli jika harganya 10.000 per liter. Lalu yang C, pada harga berapa minyak goreng tersebut dibeli sebanyak 70 liter. Oke, kita jawab dulu yang soal pertama yaitu A, fungsi permintaan, QD sebagai fungsi dari P. Oke, di sini tadi diketahui P1-nya itu adalah 12.000 dan Q1-nya itu adalah 180 dan P2-nya itu adalah 115.000 dan Q2-nya adalah 120. Kita masukin ke rumusnya yaitu rumus permintaan yaitu P1 dikurangin P1 sama dengan P2 dikurangin P1. Lalu sama dengan Q dikurangin Q1 sama dengan Q2 dikurangin 1. Lalu kita masukin P dikurangin P1-nya tadi adalah 12.000. Kita masukin jadi P dikurangin 12.000 per P2-nya itu adalah 15.000 dikurangin P1 yaitu 12.000 sama dengan Q dikurangin Q1-nya tadi adalah 180 yaitu Q dikurangin 180 per Q2-nya yaitu adalah 120 dikurangin yaitu Q1-nya yaitu adalah 180 berarti Q dikurangi 180 per 120 dikurangi 180. Kita masukin yaitu P dikurangin 12 dan ini kita jumlahin dulu 15 kurangin 12 sama dengan hasilnya 3000. Oke, sama dengan Q dikurangin 180 120 dikurangin
180 adalah minus 60. Lalu kita masukin yaitu kali silang ya. Ini ke sini dan ini ke sini. Jadi minus 160 dalam kurung P dikurangin 12.000 tutup kurung sama dengan 3.000 dikali I minus 180. Nah, kita masukin yaitu 60 dikali P yaitu minus 60P ditambah tadinya minus 160 dikali minus 12.000 hasilnya jadi adalah plus 720. Oke. Sama dengan yaitu 3.000 Ki. 3.000 dikali Ki adalah 3.000 Ki. Lalu ini 3.000 dikali 180 yaitu adalah 540. Berarti 3.000 Ki dikurangin 540. Kita lanjut. Kita cari Ki-nya yaitu tadinya ini plus, kita pindah jadi minus, yaitu minus 3.000 Ki sama dengan ini tadi plus jadi ini tadi minus jadi plus, jadi 60 Pi dikurang ini plus jadi minus, jadi dikurang 720 dikurang lagi 540. Lanjut, minus 3.000 Ki sama dengan ini kita jumlahin dulu, jadinya hasilnya minus 1.260. Berarti 60 P dikurangin 1.260. Oke, sudah dihitung. Lalu kita cari Q-nya lagi. Kita cari yaitu 60P dikurangin 1.260 per ini yaitu minus 3.000. Nah, kita masukin nih 60 dibagi 3.000 minus 3.000 lalu dikurang juga 1 juta dibagi 3.000 dan hasilnya adalah 60 dibagi minus 3.000 adalah minus 1 per 50 P ditambah 1.260 dibagi 3.000 yaitu 20. Nah, lanjut. Nah, di sini kan di yang B soalnya adalah banyaknya minyak goreng yang akan dijual dibeli jika harganya 10.000 per liter. Lalu kita masukin nih Rocky sama dengan tadi kita udah ketahui yaitu minus 150. P-nya itu kan tadi adalah kita udah ketahui nih, P-nya itu adalah tadi 10.000. Kita masukin minus 150 dikali 10.000 ditambah 420. Lalu I-nya sama dengan ini dijumlahin yaitu jadi minus 200 ditambah 420. Minus 200 ditambah 40 sama dengan hasilnya 220. Ini adalah hasil yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang C. Pada harga berapakah minyak goreng tersebut dibeli sebanyak 70 liter? Oke, kita masukin pakai yang ini, rumus yang ini yaitu minus 60P ditambah 720 sama dengan 3.000 Ki dikurang 540. Nah, kita masukin minus 60 sama dengan 3.000 Ki dikurang 540 dikurang 720. Nah, kita masukin lagi minus 60P sama dengan 3.000 Ki. Ini kita jumlahin dulu minus 540 dikurang 720. Jadi hasilnya adalah minus 1.260. Jadi minus 60P sama dengan 3.000 Ki dikurang 1.260. Lalu kita cari P-nya. P-nya sama dengan 3.000 Ki per minus 60 dikurang 1.260 dibagi minus 60. Dan hasilnya adalah tadi 3.000 dibagi minus 60 yaitu adalah minus 50 Ki ditambah 1.260 dibagi minus 60 hasilnya adalah 21.000. Jadi di sini Ki-nya itu kan tadi kita udah ketahui nih. Ki-nya adalah 70. Kita masukin 50 dikali 70 ditambah 21 yaitu sama dengan minus 3.500 ditambah 21.000 yaitu sama dengan 17.500. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua, itu soal penawaran. Pada harga 8.000 per kilogram, pedagang buah menawarkan 800 kg apel. Nah, ketika harga naik menjadi 12.000, jumlah apel yang ditawarkan meningkat menjadi 1.200 kg. Nah, di sini ditanya, tentukanlah fungsi penawarannya atau QS dalam fungsi harga yaitu P. Nah, terus banyaknya apel yang akan ditawarkan jika harganya 10.000 per kilogram. Lalu yang C itu ditanya pada harga berapa apel tersebut ditawarkan sebanyak 1.000 kg. Oke, kita jawab dulu yang A.
Fungsi penawarannya atau QS dalam fungsi harga P. Oke, kita masukin yaitu tadi pakai rumus yang tadi. Oke, kita masukin ke rumusnya yaitu P dikurangin P1 per P2 dikurangin P1 sama dengan Q dikurangin Q1 per Q2 dikurangin Q1. Nah, P dikurangin P1-nya tadi adalah 8.000 per 12.000. 12.000 itu ada P2-nya ada 12.000 dikurangin P1 yaitu 8.000 sama dengan Q dikurangin Q1-nya itu adalah 800 dan per Q2-nya itu adalah 1.200 dikurangin Q1 adalah 800. Nah, kita masukin jadi P dikurangin 8.000 per 12.000 dikurangin 8.000 yaitu hasilnya 4.000 sama dengan Q dikurangin 800 yaitu per 1.200 dikurangin 800 adalah 400. Lalu ini dikali sila dan menghasilkan jumlah yaitu adalah sama dengan 400P dikurang 320 dikurangin 4.000 Q dikurang 3.200.000. Nah, kita masukin ini 400P sama dengan ini pindah Q-nya jadi 4.000 Q dikurangin 3.200 ditambah ini maaf salah harusnya 320 ditambah 320. Nah, hasilnya adalah 400P sama dengan 4.000 Q. Nah, kita cari Q-nya sama dengan 400 per 4.000 sama dengan hasilnya 1 per 10P. Nah, Q-nya sama dengan kita masukin ke pecah jadi 0,1P. Nah, ini sudah dapat yang A-nya. Lalu kita cari yang B-nya. B-nya itu banyaknya apel yang akan ditawarkan jika harganya 10.000 per kilogram. Kita cari tadi QS-nya udah dapat nih yaitu 0,1P. Nah, kita substitusi ke P-nya yaitu sama dengan 1.000. Nah, QS sama dengan 0,1 dikali 1.000 ya hasilnya adalah 100. Nah, lalu kita ke P-nya yaitu 250 Q ditambah 45.000. Kita substitusi jumlah penawarannya yaitu Q sama dengan 160. Nah, P-nya sama dengan 250 dikali Q, tadi Q-nya itu 160 ditambah 45.000. Nah, sama dengan hasilnya 250 dikali 160 sama dengan 40.000 ditambah 45.000 yaitu hasilnya adalah P-nya adalah 85.000 per unit. Jadi banyaknya apel jika yang ditawarkan harganya 10.000 per kilogram, maka dapatnya adalah 85.000 per kilogram. Oke, lanjut kita cari soal yang C. Yang C itu kan ditanyanya pada harga berapakah apel tersebut kita tawarkan jika sebanyak 1.000 kilogram. Nah, kita masuk ini ke rumusnya yaitu QS sama dengan 0,1P. Kita substitusikan Q-nya itu sama dengan 1.000. Nah, jadi 1.000 sama dengan 0,1P. Nah, kita cari P-nya. P sama dengan 1.000 per 0,1. Dan hasilnya adalah P sama dengan 10.000. Jadi, pada harga berapa kalau jika apel tersebut ditawarkan sebanyak 1.000 kg, jadi mendapatkan hasil yaitu 10.000. Oke, lanjut ke soal yaitu keseimbangan pasar. Nah, di soal keseimbangan pasar ini diketahui fungsi permintaan buah alpukat adalah PD sama dengan min 4 ditambah 5.000. Dan fungsi penawarannya itu adalah PS sama dengan 3QS ditambah 1.500. Lalu ditanyanya tentukanlah titik keseimbangan pasar atau E dari kedua fungsi tersebut. Oke, kita cari. Nah, tadi diketahuinya itu adalah PD-nya itu kan minus 4QD ditambah 5.000. Dan PS-nya itu adalah 3QS ditambah 1.500. Nah, kita masukin ke rumus tadi yang di awal adalah rumus keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar itu adalah PD sama dengan PS. Oke, kita masukin ke rumusnya yaitu PD sama dengan PS. Nah, PD-nya itu kan tadi adalah minus 4 ditambah 5.000. Sama dengan PS-nya itu adalah 3 ditambah 1.500. Nah, kita masukin ininya pindah. Jadi, tadinya plus, 3-nya jadi minus, yaitu minus 4 dikurangin 3 sama dengan 1.500 dikurangin plus, jadi minus yaitu minus 5.000. Lalu, minus 4 dikurangin 3 sama dengan 7, yaitu kita tulis jadi 7Q. Sama dengan 1.500 dikurangin 5.000 sama dengan minus 3.500. Lalu, Q-nya kita cari yaitu sama dengan 3.500 dibagi minus
7. Dan kita mendapatkan QE-nya nih, yaitu menjadi 500. Lalu kita cari PE-nya. PE-nya yaitu 3 dikali QE ditambah 1.500. Nah, 3 QE-nya tadi kan udah dapat nih, yaitu 500 ditambah 1.500. Nah, lalu kita jumlahin dulu. 3 dikali 500 sama dengan 1.500. Ditambah 1.500 sama dengan hasilnya adalah 3.000. Jadi, QE dan PE-nya adalah 500 dan 3.000. Ini QE-nya dari sini, yaitu 500, dan PE-nya adalah 3.000 dari sini. Oke, lanjut. Ada yaitu materi selanjutnya adalah fungsi non-linear. Fungsi non-linear adalah fungsi dengan pangkat tertingginya 2 dan memiliki bentuk umum, yaitu ada rumusnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, titik potong sumbu X itu kita cari akar persamaannya, yaitu AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Dan kalau titik potong sumbu Y yaitu 0 atau C. Terus kita cari sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan minus B per 2A. Lalu ada juga kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya itu yaitu adalah minus B per 2A dikurang, atau juga minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Oke, kita masukin. Nah, di sini ada soal, yaitu fungsi linear. Yang pertama yaitu adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Oke, kita cari dulu titik potong sumbu Y-nya dulu nih, sumbu X-nya dulu. Titik potong sumbu X sama dengan 0. Nah, kita masukin Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X minus 3. X kuadrat ini adalah sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali X-nya itu kan nggak ada, berarti 0 dikurangin 3. Oke. Kita jadi adalah minus 3. Ini adalah minus 3, berarti kita tulis di sini titik potong sumbu X-nya adalah 0 sama minus 3. Oke, kita lanjut cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y yaitu tadi kita udah cari titik potong sumbu Y dan kita cari titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X sama dengan Y sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan U kuadrat ditambah 2U dikurangi 3. Nah, kita cari nih, U plus 3 sama dengan 0. Dan berarti hasilnya adalah U pertamanya itu adalah minus 3 dan 0. Lalu kita cari nih yang kedua, U dikurangin 1 pakai U minus 1 sama dengan 0. U dikurangin 1 sama dengan 0. Jadi U2-nya itu adalah 1 dan 0. Lalu kita cari titik puncaknya nih. Kita cari titik puncaknya tadi. Lalu kita cari titik puncaknya nih. Titik puncaknya tadi pakai rumus yang sini, yaitu minus B per 2A lalu sama minus B kuadrat minus 4AC per 4A. Oke, kita masukin dulu. Kita masukin di sini, yaitu minus B-nya tadi kan sama dengan 2. Berarti di sini kita tulis minus 2 per 2 dikali 1 dikurang 2 pangkat 2 dikurangin tadi B4 lalu minus 3 lalu tutup kurung nih per 4 dikali 1. Lalu kita masukin, kita jumlahin jadi 2 minus 2 per 2 kali 1 adalah 2 dikurangin 2 pangkat 2 yaitu 4 dikurangin 4 dikali minus 3 yaitu hasilnya minus 12 per 4 dikali 1 sama dengan hasilnya 4. Oke, dan kita hitung jadi minus 2 per 2 yaitu adalah minus 1 per lalu ini kita jumlahin dulu, 4 dikurangin minus 12 per 4 dikurangin minus 12 yaitu sama dengan minus 16 per 4. Nah, lalu kita kecilin lagi nih, jadi minus 1 sama minus 16 per 4 yaitu adalah minus 4. Oke, lalu kalau sudah kita cari semuanya, kita udah cari titik potong sumbu Y, sumbu X, dan lalu ke titik puncaknya udah dicari, udah dapat hasil semua, kita masukin ke grafiknya. Oke, di sini titiknya adalah titik di minus 3 nih. Terus ya ini adalah 4 ya dari sini. Lanjut ada 2. Kita tarik lurus. Oke. Nah, mendapatkan hasil jadi grafiknya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Ada itu penerapannya fungsi nonlinear dalam ekonomi. Nah, dalam penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi itu, ada yang pertama adalah fungsi permintaan dan biaya. Permintaan itu yaitu adalah PD sama dengan 50 minus 0,2 Q.
Lalu total cost-nya atau TC-nya sama dengan 0,2 Ki kuadrat ditambah 10 Ki ditambah 360. Lanjut lagi ada penerimaan total atau TR. Nah, TR sama dengan P dikali Ki atau bisa juga 50 dikurangin 0,2 Ki. 0,2 Ki sama dengan 50 Ki dikurangin 0,2 Ki kuadrat. Lalu ada juga adalah nama keuntungan. Keuntungan itu Pi sama dengan TR dikurangin TC, itu Pi sama dengan 50 Ki dikurangin 0,2 Ki kuadrat dikurangin 0,2 Ki kuadrat ditambah 10 Ki ditambah 360 sama dengan hasilnya adalah 50 Pi kuadrat ditambah 40 Ki dikurang 360. Oke, lanjut. Ada soal diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 80 dikurangi 4 Ki. Lalu tentukan fungsi dan penerimaan totalnya. Berapa penerimaan total jika barang dijualnya sebanyak 12 unit? Oke, kita jawab dulu. Kita masukin ke rumusnya, yaitu adalah P sama dengan 80 dikurangi 4 Ki. Nah, TR-nya itu adalah P dikali Ki sama dengan, atau juga Ki dikali P. Nah, Ki sama dengan tadi 80 dikurangi 4 Ki. Nah, lalu TR-nya adalah 40 Ki dikurang 40 Ki kuadrat. Lalu kita cari tipotnya atau titik potong subu X-nya, yaitu Ki sama dengan Y sama dengan TR sama dengan 0. 0 sama dengan tadi 80 Ki dikurangin 4 Ki kuadrat. Ki-nya dapat jadi 20 dikurangin Ki sama dengan 0. Nah, Ki satunya berarti sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis jadi 0 sama 0. Oke, lanjut sudah. Kita cari lagi nih. 20 dikurangi Ki sama dengan 0. Ki-nya sama dengan 20 sama dengan 20. Jadi kita tulis di sini 20 sama 0. Oke, kalau udah, kita kan udah cari nih titik potongnya. Lanjut ke titik puncaknya. Kita tulis di sini minus 80 per 2 dikali minus 4 dikurangi sama minus 80 kuadrat dikurangi 4 dikali minus 4 dikali 0 per 4 dikali minus 4. Nah, hasilnya adalah, kalau kita udah hitung-hitung, dapatnya adalah 10 sama 400. Nah, terus kita cari TR-nya nih. Kita cari TR-nya itu 80 Ki dikurangi 4 Ki kuadrat. Dapat hasil itu, Ki-nya kan tadi adalah 12. Nah, kita masukin adalah 80 dikali 12 dikurangin dikurangin 4. Ki kuadrat yaitu 12 kuadrat. Nah, kita jumlahi jadi 80 dikali 12 sama dengan 960 dikurangin 4 dikali 12 kuadrat yaitu sama dengan 576. Dan dapat hasil adalah 960 dikurangi 576 adalah 384. Kalau sudah cari, kita buat grafiknya, dan grafiknya seperti ini. Nah, intinya adalah 400, dan ini di sini kita tulis 10 dan 20. Kita tarik garis ke angka 400 lalu turun ke 20. Oke, sekian aja dari presentasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.